mungkin langsung saja Bapak, masih ada penanya lagi. Diberi kesempatan langsung kepada atas nama Zoom Chris. Yang ada raise hand, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama Chris Ligande, ya, tapi saya singkat Chris. Untuk mau bertanya kepada Pak Albert, ya, tadi sepanjang presentasi saya memang memperhatikan apa yang Pak Albert paparkan dan seputar kristologi tadi, saya bersyukur bahwa apa yang Bapak Albert paparkan itu jelas. Dan saya mencoba mencari pertanyaan di sana, tapi saya tidak menemukan pertanyaan karena saya bersyukur bahwa sekalipun ada pertanyaan, tapi saya sedikit tahu lah. Tapi satu hal yang saya mau tanyakan tentang bagaimana Pak Albert tadi menyinggung seputar limited dan unlimited atonement. Ya mungkin ini saja yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana Bapak bisa memberikan argumentasi yang lain seputar limited atonement selain dari argumentasi Yohanes 3 ayat 16 seputar kata kosmos itu, selain dari argumentasi itu. Ya kalau memang pertanyaan ini sudah terlalu melebar jauh dari topik pembahasan seputar kristologi, ya tidak apa-apa untuk dibahas di sini, yang mungkin ada dalam waktu. Terima kasih. Tergantung tuan rumah ini, apakah saya mau menjawab ini atau gimana nih Pak Ibu, moderator? Karena ini sudah menyimpang dari kristologi, tapi kalau saya diizinkan menjawab, saya bisa menjawab. Gimana nih? Ya mungkin Bapak, karena dari tadi juga banyak yang tertarik dengan materi yang di luar kristologi, sebisanya Bapak saja. Manfaatkan waktu. Oke. Ya memang lagi rame ini ya, kubu antara unlimited versus limited ya. Kalau sudah lihat di Facebook, di YouTube sebagainya ramai sekali ya Pak. Mengapul segala ada di posisi unlimited, lalu orang-orang reform di posisi limited. Bahkan malam ini Pak Mengapul kalau tidak salah beliau ada live di YouTube-nya dia untuk membahas Yohanes 3:16 dan mengatakan bahwa beliau mengundang para scholar daripada ahli-ahli PB, lebih khusus ahli dalam kitab Yohanes untuk bergabung dengan beliau pada malam hari ini. Saudara bisa nonton nanti sebentar itu, live-nya itu, untuk membuktikan bahwa Yohanes 3:16 itu bicara tentang limited atonement, penebusan yang terbatas. Nah, memang kalau saya melihat sepanjang presentasi Pak Mangapul sebelum malam ini, dia live, saya tidak melihat sebuah eksegese teks yang begitu ketat dari seorang Pak Mangapul Sagala ketika dia membahas Yohanes 3:16. Tidak pernah. Dia hanya mengklaim ini unlimited atonement. Yang reform salah. Pak Budi Asali salah. Pak Deking Gadas, Pak Muriwali, Pak Esra salah memahami Yohanes 3:16. Tapi bagaimana dia memahami Yohanes 3:16 secara eksegetis, tidak ada uraian dari sama sekali. Dia hanya bicara secara umum saja. Tapi kalau Pak Budi Asali, Pak Deking Gadas, dua orang ini ya terutama ya, yang paling kompeten di membahas tentang topik ini yang lagi viral ini, yaitu Pak Budi dan Pak Deking Gadas. Mereka melakukan eksegesi atau eksposisi daripada teks-teks. Dan mereka itu, termasuk Pak Willy Padensolang, ada 3 orang. Termasuk Pak Willy Padensolang, ketiga hambanya ini melakukan eksegesi teks-teks yang menyangkut topik ini. Hanya mereka bertiga, yang lain itu tidak ada eksegesi. Termasuk Pak Mangapul Sagala. Nah, bagaimana memahami Yohanes 3:16? Memang D.A. Carson itu ya. Saya punya bukunya Carson ya, tentang dia bahas tentang kasih Allah, dia membagi kasih Allah itu dalam beberapa 5 kasih Allah atau berapa saya lupa ya. 5 kasih Allah. Dan bagi Carson di dalam Yohanes 3:16 ini itu kasih Allah yang dibicarakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah dalam teks tersebut tidak menunjuk pada orang pilihan. Bagi Carson tidak. Jadi ini tidak bicara tentang limited or unlimited atonement, tidak. Bagi Carson tidak seperti itu. Tapi kata dunia di sini ini menunjuk pada dunia yang bejat, dunia yang berdosa, dunia yang bejat total. Jadi karena Allah melihat dunia sebegitu bejatnya, ya total depravity kan poin pertama dari Pak Tulip. Lalu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Memang saya baca di bukunya Carson seperti itu sih. Itu penafsiran yang lain yang biasanya orang reform berbeda dengan penafsiran seperti itu. Tapi kalau menurut saya pilih yang mana? Kalau saya ditanya penafsiran mana yang betul, saya lebih memilih penafsirannya Pak Budi Asali. Saya lebih setuju Pak Budi Asali. Karena apa? Kita mesti melihat konteks. Memang
Konteks itu bukan hanya berbicara tentang konteks dekat, tidak. Konteks itu ada dua, konteks dekat, lalu konteks jauh. Orang-orang seperti Carson itu menggunakan juga konteks jauh. Menurut dia, ketika Yohanes bicara tentang kata kosmos, dunia itu, maka Yohanes memaksudkan dunia orang berdosa di sana. Itu dalam literatur Yohanes menekankan itu. Memang Carson bilang seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan konteks dekat. Kata kosmos itu banyak pengertian. Bahkan di tulisan Yohanes sendiri pun kata kosmos itu diartikan secara berbeda-beda. Nah, arti yang mana yang harus kita terima tergantung konteksnya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah. Kasih Allah ini pengertiannya apa? Kita mesti cari tahu konteks dekatnya. Nggak usah terlalu jauh-jauh bicara konteks lain. Ayat yang jauh. Ayat yang ke-16 bagian akhir mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih Allah ini berkaitan dengan orang yang percaya. Di bagian akhir, orang yang percaya. Jadi Tuhan itu mengutus anak yang tunggal karena kasihnya besar, dia utus anak yang tunggal, itu bagi orang yang percaya. Ayat 17 juga ditekankan itu. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan menghakimi dunia. Jadi tujuan pengutusan anak ke dunia itu bukan hakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, kalau kata dunia ini dimengerti semua orang seadanya manusia di dunia, loh, berarti Allah menyelamatkan semua orang. Konsekuensinya seperti itu. Logikanya seperti itu. Itu kan masalah logika. Berarti itu akan jatuh kepada universalisme. Semua orang pasti selamat. Nah, Pak Mangapul di dalam presentasinya mengatakan, jangan kalian menyamakan antara unlimited atonement dengan universalisme. Saya menjadi moderator di antara Pak Budi Asali dan Pak Mangapul. Waktu selesai Pak Mangapul ngomong, saya mengatakan bahwa menurut Pak Mangapul Pak Mangapul tidak setuju dengan istilah unlimited atonement. Dia Dia tidak setuju dengan istilah universal atonement. Jadi jangan pakai istilah itu. Menurut Pak Mangapul sebaiknya unlimited atonement karena universal atonement itu menurut dia itu bisa disalahpahami, bisa merujuk pada universalisme. Nah, lalu Pak Mangapul mengatakan jangan memahami orang yang unlimited atonement itu adalah universalisme. Itu logika yang salah menurut dia, logika ngawur. Tapi logika itu betul loh. Logika itu betul, memang itu logis. Kalau Allah menyelamatkan dunia dalam pengertian dia menyelamatkan semua orang di dunia, maka konsekuensi logisnya semua orang pasti selamat loh kalau begitu. Yang menyelamatkan ini siapa? Allah. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Allah yang Maha Kuasa, yang karya penebusannya sudah sempurna, yang sudah selesai dia kerjakan di kayu salib. Makanya dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Apa yang selesai? Seluruh misi karya penebusan itu sudah selesai. Sudah finish, selesai. Nah, waktu dia menyelamatkan dunia ini, dia menebus dunia, dia mati bagi dunia. Kalau dunia itu diartikan semua orang, waduh, berarti Yesus menyelesaikan dosa semua manusia. Dia sudah tetelestai bagi semua manusia. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Faktanya ada neraka kok. Ada orang-orang yang akan masuk neraka, ada orang-orang yang tidak percaya Yesus, lalu masuk neraka. Maka teori unlimited atonement itu salah. Bukan hanya bertentangan secara logika, tapi secara kitab suci. Kalau kita menilai dari sisi Alkitab, sangat-sangat bertentangan. Nah, orang-orang yang mengatakan, ini orang-orang Calvinisme ini main logika. Atau ada seorang lagi yang mengatakan, jangan pakai logika. Teman saya ada seorang teman saya di STI juga, dia dosen di STI. Jangan pakai logika kalian itu. Ya. Kalau ajaran Calvinisme ini, kalau secara logika memang masuk akal dia bilang. Itu logis sekali ajaran Calvinisme. Tapi dia bilang bertentangan dengan Alkitab. Oh tidak, siapa bilang? Calvinisme bukan hanya mendasari pada logika formal, tapi juga kepada kitab suci. Justru logika ini dibangun dari dasar Alkitab. Ini yang dipahami oleh Calvinisme. Calvinisme masuk dulu di Alkitabnya dulu. Bagaimana kata Alkitab, lalu itu dimunculkanlah aspek logisnya itu. Ya seperti itu. Ayatnya banyak sekali, bukan Yohanes 3:16. Yohanes 10 juga ya, Yesus mati bagi domba-dombanya. Dia tidak mati bagi semua orang. Yesus mati bagi orang-orang yang diberikan Bapa kepada dia. Termasuk doa terbatas Yesus di Yohanes. Yesus berdoa bagi orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia tidak berdoa kepada semua orang. Termasuk Yudas. Dia tidak berdoa bagi Yudas. Tapi bagi orang-orang yang diberikan
Bapa kepada dia, orang pilihan itu, orang percaya. Jadi argumentasi seperti itu. Dan kalau sudah tanyakan argumen yang lain seperti apa, di PL juga sudah sebetulnya secara tersirat di PL sudah mengisyaratkan limited atonement sebetulnya di PL. Yaitu terlihat dari mana? Terlihat dari ketika seseorang berbuat dosa, pada PL kan itu dia harus datang pada imam, lalu dia sembelih korban, ya, hewan domba itu untuk korban penghapus dosa. Dan itu ditujukan bagi siapa? Bagi semua orang? Tidak. Hanya bagi orang-orang tertentu yang datang pada imam itu. Maka ada korban di sana, sembelih hewan untuk pengampunan dosa orang tersebut. Jadi cuma orang-orang tertentu, tidak semua orang. Demikian juga, nah korban dosa domba itu sebagai korban disembelih untuk dosa itu merupakan tipe daripada Kristus. Daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus juga disebut sebagai domba, kan, anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Itu merupakan tipe daripada Kristus. Nah, waktu Kristus mati di atas kayu salib, dia adalah antitipenya, maka yang tipe tadi itu harus minggir. Kamu itu harus minggir, ya. Selesai. Kita sudah tidak percaya lagi korban penghapus dosa lewat sembelih korban hewan. Tidak. Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi orang-orang tertentu, bukan bagi semua orang. Ini ada di PL, sudah diajarkan di PL itu. Maka Yesus mati hanya untuk orang-orang yang dia sudah pilih sejak awal. Nah, argumentasinya lain seperti itu. Kita merujuk kepada predestinasi. Limited atonement itu didasari pada predestinasi. Nah, jadi predestinasi, ya. Kalau Allah sudah menetapkan orang-orang tertentu diselamatkan, Bro Christian diselamatkan, Mbak Price diselamatkan, maka orang itu pasti selamat. Dia memberikan iman, dia bekerja bagi orang itu, dan keselamatan tidak bisa hilang. Dia pasti selamat. Itulah orang-orang yang menjadi objek penebusan Kristus. Orang-orang yang dipilih tadi itu. Jadi argumentasinya seperti itu. Maka tulip ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebetulnya. Kalau saudara menolak salah satu, tulip ini bubar. Harusnya kalian menolak semua poin tulip. Saya lebih suka dengan Pak Suhento Liao dan Stephen Liao yang menolak seluruh poin Calvinisme. Semua tulip itu mereka tolak semua. Nah, ini konsisten. Ini cara berpikir yang bagus. Daripada Pak Mangapul hanya menolak satu poin saja. Poin limited yang dia tolak, tapi dia menerima poin lain. Nah, saudara jangan salah paham, ya. Pak Mangapul di sini bukan seorang Amyraldianism. Banyak orang mengatakan dia cuma percaya 4 poin, tapi sebetulnya tidak. Dia bukan percaya 4 poin, tapi dia percaya 3,5 poin Calvinisme. Kenapa? Karena dia menolak poin yang unconditional election itu, dia tidak percaya pada double predestinasi. Nah, sementara Calvinisme percaya pada double predestination. Penetapan selamat dan reprobasi, penetapan binasa. Pak Mangapul cuma percaya penetapan selamat. Berarti kurang 0,5 poin yang dia terima. Maka dia cuma 3,5 saja yang dia terima. Bukan 4 poin yang diterima. Jadi di situ posisi Pak Mangapul. Jadi argumentasinya secara ringkas seperti itu, ya. Saya punya banyak argumentasi lain. Makanya kalau saya bicara tulip, maka hal yang paling saya tekankan pada poin L ini, limited atonement. Karena ini yang paling banyak ditolak oleh para teolog, sehebat, sekaliber teolog, ya. Misalnya si Chafer, ya, pendiri daripada Dallas Theological Seminary di Dallas di sana. Dia itu orang terkenal, itu DTS, itu sekolah teologi seminari yang top, salah satu yang top di Amerika dari kelompoknya dispensasionalisme. Pendirinya itu nolak satu poin. Limited atonement juga dia tolak. Dia seorang Amyraldianism. Nah, termasuk Pak Mangapul segala yang mengklaim sebagai ahli biblika, ahli Yohanes yang sudah puluhan tahun belajar Yohanes, menolak poin limited atonement. Bahkan penafsir-penafsir top, saya lupa ya penafsirnya siapa itu. Saya ada catat itu. Penafsir-penafsir top yang luar biasa, para penafsir hebat, penafsir raksasa juga menolak poin L. Nah, makanya waktu bicara tulip, saya masuk di poin L ini. Karena ini poin yang sangat penting yang paling banyak orang tolak ini. Saya bicara di poin ini. Saya lebih utamakan poin ini. Jadi seperti itu argumentasinya.